Kemudian terlihat karena api tadi, seluruh pemukiman pun ikut terbakar. Lalu setelah beberapa lama, mereka sampai ke daratan Mediterania. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Scene pindah lagi ke masa depan di mana Louis bercerita selama pencariannya ke berbagai negara, ia tidak dapat menemukan satupun vampir. Bahkan cerita Count Dracula yang berasal dari Transylvania dibilang palsu dan hanya karangan dari orang Irlandia di sana. Scene kembali ke masa lalu ke bulan September tahun 1870, di mana Louis dan Claudia telah sampai ke Paris. Mereka pun menikmati kebersamaan di sana. Tapi pada suatu malam, saat sedang berjalan di tempat sepi, Louis diikuti oleh pria yang ternyata adalah seorang vampir bernama Santiago. Tapi karena vampir ini usil, Louis jadi kesal dan ingin menghajarnya. Tapi dihentikan oleh seorang vampir lainnya. Dia pun memberikan sebuah kartu undangan untuk datang ke pertunjukan teater. Lalu bilang untuk sekalian mengajak Claudia ke sana. Kemudian memperkenalkan diri sebagai seorang vampir bernama Arman. Ia pun pergi ke sana bersama Claudia. Tapi sebelumnya Louis mengingatkan tentang ragam kekuatan vampir yang mungkin bisa membaca pikiran seperti Lestat. Mereka pun melihat sebuah pertunjukan teater mengenai kematian yang dimainkan oleh Santiago. Awalnya semua terlihat biasa saja. Namun hal itu berubah ketika datang seorang gadis yang sepertinya bukan salah satu pemain tetap di sana. Terlihat kalau wanita itu bingung dan takut, tapi Santiago tetap melanjutkan hingga melucuti pakaian gadis tersebut. Gak lama Arman pun datang, kemudian berusaha menenangkan gadis itu seakan-akan hal ini adalah sebuah pertunjukan. Para penonton pun tampak tegang dan terpukau. Tapi di akhir cerita, Arman langsung menggigit leher gadis itu, lalu memberikannya kepada pemain yang lain. Dan ternyata semua pemain di sana adalah vampir. Selesai pertunjukan, Arman mengajak mereka ke bagian basement tempat itu. Terlihat kalau di sana merupakan tempat tinggal para vampir di sana. Louis pun penasaran tentang sejarah vampir. Tapi walau Arman adalah vampir tertua yang telah hidup sampai 400 tahun, ia pun tidak bisa menjelaskan asal-usul sejarahnya. Gak lama karena merasa tidak nyaman, Claudia meminta pergi dari tempat itu. Lalu di pintu keluar, mereka bertemu dengan Santiago yang memperingatkan kalau dalam hukum vampir ada satu perbuatan yang tidak akan dimaafkan dan akan mendapat ganjaran kematian, yaitu membunuh jenisnya sendiri. Scene pindah di rumah, di mana mereka berdua sedikit bertengkar. Karena Claudia menyadari kalau Louis ingin pergi ke tempat Arman karena menganggap kalau Arman dapat menuntunnya. Claudia pun bercerita kalau dia mendapat bisikan di hatinya agar membiarkan Louis pergi, dan hal itu membuat mereka berdua sedih. Esoknya Louis kembali menemui Arman di gedung teater. Di sana ia tahu kalau Claudia sedang dalam bahaya, dikarenakan dalam hukum dunia lama melarang untuk membuat vampir dalam usia yang terlalu muda. Serta Santiago dan seluruh koloni vampir telah menduga kalau Claudia telah membunuh sesama jenisnya. Arman pun meminta Louis untuk menyerahkan Claudia, tapi tentu saja ditolak. Karena kesal, Louis pun pamit mau pergi. Tapi Arman mencoba memujuk Louis dengan pengetahuannya akan sejarah vampir. Arman juga sepertinya mengenal Lestat, lalu berpendapat kalau Louis bisa menjadi jembatan antara vampir dunia lama dengan dunia baru. Dikarenakan walau Louis telah menjadi vampir selama puluhan tahun, tapi tetap memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Louis pun merasa kalau Arman bisa menjadi pembimbing yang lebih baik dibandingkan Lestat. Saat Louis sampai ke rumah, ternyata Claudia tidak sendirian. Di sana ada seorang wanita bernama Madeline. Dia dengan sukarela ingin digigit Louis dan berubah menjadi vampir. Awalnya Louis menolak, tapi Claudia memaksa dikarenakan tahu kalau akan ditinggalkan Louis dan ingin menjadikan Madeline sebagai pengganti dirinya. Madeline pun mempunyai alasan yang kuat ingin bersama dengan Claudia, karena dia telah kehilangan seorang putri dan menganggap kalau Claudia sebagai anaknya sendiri. Dengan terpaksa, Louis mengiyakan permintaan tersebut dan menggigit leher Madeline. Transformasi pun terjadi dan Louis menganggap kalau hubungan dia dengan Claudia telah selesai. Di saat Claudia ingin memberikan ciuman perpisahan, tahu-tahu mereka didatangi para koloni vampir dari gedung teater. Kemudian Louis, Claudia dan Madeline dibawa ke basement tempat para vampir tinggal.
Di sana Santiago sudah mengetahui perbuatan Claudia yang telah membunuh Lestat. Ia pun menjatuhkan hukuman mati kepada Claudia dan Madeline. Tapi berbeda dengan Louis, ia akan dipenjara di dalam sebuah peti mati untuk waktu yang lama. Louis pun berteriak memanggil Armand, karena ia merasa kalau Armand tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi. Tapi sekilas kita akan melihat kalau Armand hanya diam saja mendengar teriakan itu. Louis pun dimasukkan ke dalam peti mati yang terbuat dari besi, kemudian disemen ke dalam dinding. Sedangkan Claudia dan Madeline dibawa ke dalam sebuah ruangan yang tidak beratap. Pagi pun datang dan terlihat sinar matahari mulai menyorot ke ruangan Claudia. Ia pun panik lalu membangunkan Madeline. Terlihat kalau pelan-pelan sinar matahari itu semakin mendekat. Dan gak lama akhirnya menyorot mereka berdua. Madeline pun berusaha untuk melindungi Claudia. Tapi ya, kita pasti tahu kalau usaha ini akan sia-sia. Scene pindah ke Armand di mana akhirnya dia menjebol dinding penjara Louis, lalu membebaskannya. Ia pun langsung menanyakan keadaan Claudia. Tapi Armand hanya menjawab kalau semua sudah terlambat. Dipenuhi rasa marah dan khawatir, ia pergi mencari Claudia. Gak lama Louis pun sampai ke ruangan tersebut dan langsung bersedih saat melihat Claudia yang dia sayangi telah terbakar hingga menjadi abu. Ia pun menatap tajam dengan penuh amarah ke arah para koloni vampir, terutama sama Santiago. Tapi Armand mencegah Louis untuk berbuat nekat, dikarenakan ia pasti akan mati kalau berusaha membalas dendam di saat itu. Scene pindah lagi ke masa depan di mana terlihat kalau Louis meneteskan air mata dikala menceritakan kisah ini kepada Daniel. Lalu pindah lagi ke masa lalu dan terlihat ia lagi berada di dalam gedung teater sedang menumpahkan minyak ke berbagai tempat. Kalau kita dengar dari suara musiknya sih, sudah bisa kita tebak Louis ini pasti ingin membalas dendam kepada para koloni vampir di saat mereka tidur. Setelah itu membakar peti mati mereka. Lalu dengan bersenjatakan sabit, ia membunuh semua vampir yang terbangun layaknya sang pencabut nyawa. Setelah hampir semuanya habis terbakar, ia pun pergi. Di pintu keluar, Louis dihadang oleh Santiago. Tapi dengan mudah Louis membunuhnya. Ya, tadinya sih Om kira di part ini akan terjadi pertarungan yang epik. Saat di luar ternyata hari sudah menjelang fajar. Tapi untungnya Louis diselamatkan oleh Armand yang langsung mengamankannya ke dalam kereta kuda. Setelah itu membawa Louis ke kediamannya. Di sana mereka berdua berbincang. Walau koloni vampir di teater itu menganggap Armand sebagai pemimpin, ternyata ia membiarkan Louis untuk membalas dendam. Dikarenakan para vampir tersebut terjebak dengan aturan dunia lama, jadi tidak akan bisa memahami perkembangan dunia baru. Ia pun meminta Louis menjadi bagian dari susunan dunia vampir barunya. Tapi Louis menolak semua itu karena tahu kalau dulu saat Claudia sedang dihukum mati, Armand hanya diam saja tidak menolongnya. Waktu pun berlalu dan Louis menghabiskan waktu berkeliling dunia ke tanah kuno. Tapi ia kembali lagi ke Amerika, di mana dunia telah memasuki zaman yang lebih maju. Sampai-sampai untuk pertama kalinya dalam 200 tahun, ia bisa menikmati indahnya matahari terbit dengan aman. Lalu di saat ia berjalan menikmati suasana malam di sudut kota, samar-samar Louis mencium bau kematian di dalam sebuah rumah. Terus saat masuk ke dalam, terlihat ada sesosok manusia yang langsung mengenali Louis. Dari suaranya, kita bisa menebak kalau itu adalah Lestat. Terlihat kalau dia tampak tua dan pucat tidak seperti dulu lagi. Bahkan karena Lestat termasuk vampir dari dunia lama, ia seperti tersiksa dengan keadaan dunia yang modern ini. Lestat pun meminta Louis untuk menemaninya lagi agar ia bisa lebih memahami tentang kemajuan dunia modern. Tapi Louis menolak kemudian pamit untuk pergi. Dan itu merupakan terakhir kalinya Louis bertemu dengan Lestat. Scene pun pindah lagi bersama dengan Daniel, di mana saat ini Louis merasa kosong dan bosan dengan kehidupannya. Tapi Daniel malah kesal karena menurut pandangan dia, hal yang dialami Louis sangat menakjubkan. Ia pun memohon untuk menjadi bagian dari dunia itu dengan meminta diubah menjadi vampir juga. Tapi ditanggapi dingin oleh Louis yang merasa kalau Daniel tidak memahami penderitaan dan dilema akan menjalani hidup sebagai seorang vampir. Ia pun marah kemudian pergi dari ruangan itu. Daniel yang kaget pun langsung buru-buru pergi dari sana. Kemudian kembali mendengarkan rekaman percakapan tadi di dalam mobil. Lalu merasa senang karena telah mendapatkan cerita yang hebat. Tapi tiba-tiba Lestat naik ke mobil Daniel kemudian menggigitnya. Serta bilang ke Daniel untuk tidak takut. Ya, mungkin saja Daniel ini akan menjadi partner Lestat yang baru. Lalu film pun selesai.
Gimana filmnya? Lumayan keren kan? Film yang berdurasi hampir 2 jam ini menyuguhkan sebuah cerita yang berbeda dibandingkan film sejenisnya. Karena dibalut dengan nuansa kelam serta dialog yang cukup puitis. Hingga kadang kita pasti bingung, ini sedang menonton film layar lebar atau pertunjukan teater. Unsur percintaan yang disajikan di sini pun terasa lebih dark dan kejam. Mungkin hanya di film ini juga kalau mega bintang seperti Brad Pitt dan Tom Cruise beradu akting menjadi vampir. Tapi buat Om ya, yang paling memukau justru adalah aktingnya si Kristen Dunst. Karena di pertengahan film, dia bisa mencuri perhatian dengan akting yang memukau. Bayangin aja, dia bisa mengimbangi akting para aktor senior di sana. Dimana awalnya dia terlihat sebagai anak kecil yang polos dan rapuh. Namun berubah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin dengan menampilkan juga sisi eksotis dari seorang wanita. Padahal di film ini, dia masih berumur 12 tahun loh. Ya, bagi kalian yang kangen sama film vampir bernuansa kelam namun klasik, serta dibalut dengan dialog yang puitis dan romantis, film ini bisa menjadi pilihan utama kalian di kala senggang. Ya, apapun itu, semua sih tergantung selera kalian. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om, biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.